Saudara masih ingat apa yang saya sampaikan minggu lalu? Ya, sedikit panjang, but it's important. Saya mau ulang sedikit karena I think itu very important ya, saudara ya. Amin. Ya, bahwa karena kebenaran itu harus dibangun lapis demi lapis, dan kemudian bahwa manusia jatuh ke dalam dosa dan manusia itu mati karena dia jatuh ke dalam dosa. Ya. Jadi bukan lagi dia berusaha, dia nggak bisa. Sudah kalau orang udah mati itu nggak ada pertolongannya, saudara. Ya, nggak bisa dihidupkan lagi. So sin is not just something you do, sin change your life. Dosa bukan sesuatu yang sudah lakukan, dosa merubah status hidup saudara. Sudah jadi orang berdosa. Amin. Ya. Nah, saudara, dan kemudian kita juga bilang karena manusia berdosa, saudara, karena ular yang menipu dan semua saya ceritakan saudara minggu lalu. Dan kita belajar sudah bahwa dosa itu, harmatia itu bukan sebuah kata kerja, tapi kata benda. Ya. Jadi sebuah keadaan di mana ketika manusia berdosa, saudara, mereka berubah menjadi pendosa bahasa Indonesianya. Amin, saudara. Ya. Nah, karena manusia berdosa, maka Tuhan memberikan hukum Taurat. Ya. Sebelumnya tanpa hukum Taurat manusia sudah mati. Ya. Adam nggak punya hukum Taurat, saudara, tapi dia binasa. Jadi manusia sudah binasa tanpa ketika mereka punya hukum Taurat. Tapi karena manusia berdosa, maka hukum Taurat itu diberikan. Ya. Dan sudah tahu bahwa ketika saudara ketemu orang yang belum merasa berdosa, saudara jangan langsung nginjilin dia, wah Tuhan mengasihi kamu. Apa itu? Saya nggak butuh itu. Ya. Saya cerita waktu saya ketemu orang yang dia bilang, saya nggak butuh apa-apa kok, sekarang hidup saya baik-baik aja, fine-fine aja. Saya nggak butuh Tuhan, tapi saya senang dia sadar banget bahwa hidupnya fine-fine. Saya bilang, saya berdoa supaya hidup kamu nggak fine-fine aja, ya, supaya dia bisa kenal Tuhan, ya. Jadi dia merasa baik-baik aja. Nah, saudara, itu sebabnya saudara, kenapa ada hukum Taurat, saudara? Kenapa hukum Taurat harus sebelum datang sebelum Yesus? Karena sudah tanpa hukum Taurat orang tidak menyadari dosa, ya. Jadi hukum Taurat itu kayak scanner, saudara, buat kita lebih realize, oh saya orang berdosa, ya. Orang nggak sadar, saudara. Saudara, karena ada orang sakit, saudara, kelihatan dari luar semua baik-baik, betul nggak, saudara? Sampai mereka check up ke dokter, mereka periksa dalamnya, wah dalamnya udah hancur, saudara. Itu gunanya hukum Taurat, saudara. Ya, membuat orang sadar akan dosa, saudara. Ya, kemudian saudara untuk mengontrol manusia, ya 1 Timotius 8 ayat 10 mengatakan bahwa kita tahu hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Yaitu keinsiapan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, orang fasik, orang berdosa, orang duniawi, orang tidak beragama, pembunuh bapak, pembunuh ibu, pembunuh pada umumnya. Ya. Jadi saudara, hukum Taurat itu perlu untuk orang yang belum kenal Tuhan. Amin, saudara. Kalau nggak mereka nggak bisa dikontrol, saudara. Bayangin saudara, besok nggak ada undang-undang di Indonesia. Saudara bisa bayangin? Ya. Atau di negara yang sangat taat deh, Singapura, saudara. Ya. Sekali meludah 500, dia nggak mau meludah karena ada denda $500, betul nggak? Punya jual permen karet aja denda, saudara. Jadi semua dikontrol by the law, ya. Makanya rapi karena hukumnya diterapkan. Nah, yang ketiga, saudara, hukum Taurat itu supaya orang jadi putus asa. Amin, saudara. Karena kita nggak mungkin bisa lakukan itu karena kita masih punya tubuh, ya. Saya kasih ayatnya waktu itu, saudara, dalam Roma 3 ayat 19 sampai 20 bahwa segala sesuatu rencana hukum Taurat supaya orang tuh di hukum Taurat putus asa, tersumbat setiap mulut, dan ketika orang sadar bahwa tuntutan Allah itu begitu tinggi, orang breakdown, ya. Orang putus asa, saudara, karena nggak mungkin saudara bisa masuk ke surga karena itu. Amin. Yang terakhir, saudara, hukum Taurat diberikan supaya orang bisa datang kepada Yesus, ya. Kalau orang udah sadar bahwa dia buntu, sudah bilang mau Yesus nggak? Ya. Saya udah nggak bisa bayar utang saya nih, pinjolnya udah penuh online-nya, ya. Nggak bisa ditebus, ya. Tukang tagih dari pagi siang malam, 10 orang nagih saya setiap hari. Iblis seperti itu, saudara. Kayak tukang tagih hutang, saudara. Digedor-gedor rumah saya sampai saudara nggak bisa tidur. Ya, digedor-gedor dosa saudara, kesalahan sudah dituduh terus sampai sudah nggak sadar, sudah tertekan, ya, seperti itu. Tiba-tiba Yesus datang dan bilang, mau nggak saya bayar? Saya punya satu teman dulu, saudara, dia dapat sebuah mimpi, saudara. Waktu itu sudah dia lihat semua orang duduk di barisan ini untuk menantikan hukum mati, saudara, menantikan hukuman, dan hakimnya di depan, saudara. 1, hukumannya mati. 2, hukuman mati terus, saudara. Dia makin dekat, makin takut, saudara.
Terus ada satu orang datang sama dia, tap belakang dia. Kamu mau nggak saya gantiin? Oh iya mau. Dia langsung kabur, saudara. Waktu dia kabur dan penglihatan itu sudah dia balik, dia lihat orang yang gantikan dia itu Yesus. Ya. Jadi saudara, kita semua seperti itu. Ya, anugerah itu gratis tapi tidak murahan. Karena seseorang telah bayar buat dosa kita. Amin. Tidak ada seorang pun yang bisa dibenarkan karena hukum Taurat. Galatia 3:10 mengatakan, karena semua orang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Dalam bahasa Inggris The Message Bible bilang, and that means that anyone who tries to live by his own effort, saya suka banget terjemahnya, independent of God, is doomed to failure. Memang akan ditetapkan untuk tidak akan berhasil. Because Scripture backs up this, utterly cursed is everyone who fails to carry out every detail written in the book of law. Saya tetap percaya hukum Taurat, dia harus hidupnya every detail. Ya, nggak bisa saudara mengatakan bahwa not every detail, harus every detail. Ya, harus semuanya. Dengan demikian tidak ada satu orang pun bisa dibenarkan. Amin. Amin, saudara. Amin. Ya. Dan kemudian saya jelaskan Matius 5, sudah ingat? Jangan menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. I come to pay, tapi tidak dihapuskan. Ya, which means kalau saudara nggak dibayar, sudah nggak ada jalan keluar. You have to pay. Ya, karena itu saudara dibilang kan bahwa langit dan bumi berlalu, tidak satu pun hukum ini kan dihapus. Kalau ada orang tanya, saya harap saudara bisa jawab. Amin. Ya, kemudian dia bilang kamu dengar jangan membunuh dan sebagainya. Terus di akhirnya saudara di ayat ke-29 ya, dikatakan kalau matamu menyesatkan engkau, cungkil buang. Ya, kalau tubuhmu ini potong saudara. Ya, kita udah habis sekarang kali saudara. Tinggal jantungnya kalau dipotong semua. Ya. Karena kan otak juga berbuat dosa, ya kan, tinggal bisa berbuat, cuma jantung aja nggak tahu apa-apa. Ya, sudah lihat bahwa kita sampai sekarang saudara dalam sejarah gereja hampir 2000 tahun saudara tidak pernah potong tangan kan? Nggak ada. Tetapi kan ada ayatnya. Karena ayat ini ditulis bukan untuk dilakukan, tapi menunjukkan betapa berdosanya saudara. Sudah tahu tidak semua ayat di Alkitab saudara ditulis untuk saudara lakukan. Saudara rata-rata tidak bersunat di sini kan? Ada ayatnya tapi sudah tidak lakukan. Jadi ada yang ditulis untuk pelajaran buat kita, ada yang ditulis untuk kita lakukan dalam perjanjian baru. Amin. Ada yang ditulis sebagai bayangan yang akan datang, ada yang ditulis untuk kita hidupin. Jadi ketika orang tidak mengerti ini, jadi kacau hidupnya. Karena firmannya kecampur-campur saudara. Amin saudara. Ya. Jadi saudara, kemudian saya tutup dengan Galatia 2 yang first yang luar biasa saudara. Sekalipun kita bilang Kristus, sementara kami berusaha dibilang Kristus ternyata adalah orang berdosa. Apakah hal itu berarti Kristus adalah pelayan dosa? Saya sekali tidak. Ya, artinya saudara kita masih bikin salah. Tapi kita tidak dianggap orang berdosa. Karena Kristus melihat kita berdasarkan pengampunan yang dia perbuat. Amin. Kristus mati untuk membuat kita jadi orang benar. Judul firman hari ini, Kristus mati untuk membuat kita menjadi orang benar. Christ died to make us righteous. Bahasa Inggrisnya. Roma 1 ayat 16. Ya. Jadi untuk apa sih Yesus mati untuk kita? Oh, kalau saudara tanya sama orang, Yesus mati untuk kita untuk apa, saudara? Untuk keselamatan kita. Apa itu keselamatan? Untuk apa lagi, saudara? Yang paling umum orang jawab. Hapus dosa, masuk surga, betul. Ya, kalau Yesus bilang Yesus mati untuk kita masuk surga itu salah saudara. Ya. Karena sudah masuk surga itu efek. Ada amin. Ya, anak saya pulang ke rumah saya karena dia anak. Ya. Kalau bukan anak nggak boleh pulang ke rumah. Tapi anak pasti pulang ke rumah, betul nggak saudara? Jadi dia bisa masuk ke rumah saya, dia bisa buka kulkas, ambil apa aja karena dia anak. Ya, karena anak saudara. Oke? Jadi saudara masuk ke surga itu efek karena kita orang benar. Karena itu rumah kita, itu tempat kita. Amin, saudara. Amin. Ya. Tapi tujuan kita adalah berbuat banyak untuk memuliakan Allah. Ya. Roma pasal 1 ayat 16.
For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes. The Jews first, also the Greek. Ya. Sebab aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi dan kemudian orang Yunani. Amin, saudara. Ya, pertama orang dekat, kemudian orang jauh, saudara. Ya. Pertama Injil pasti sama orang dekat, sama saudara, keluarga dulu, teman-teman dekat, betul nggak, saudara? Kalau sudah setia itu Allah akan memberikan saudara lebih lagi. Halo, amin. Saya percaya dari sini banyak akan pergi ke bangsa-bangsa. Tapi terbaik sebelum ke bangsa-bangsa, ke bangsamu sendiri dulu. Amin, saudara. Sebelum ke kampus di Korea, ke kampus di keluargamu, di tempatmu dulu. Amin, saudara. Kalau di sini saudara nggak bisa, di sana saudara bergumulnya luar biasa, saudara, dan belum tentu bisa. Tapi kalau saudara di sini bisa, nanti saudara terlatih, saudara bisa pergi kemanapun. Ya. Dia bilang ini, aku tidak malu akan Injil, sebab itu adalah kuasa Allah untuk menyelamatkan setiap orang percaya. Amin, saudara. Ya. For it is the power of God for salvation. Jadi saudara, kadang-kadang kita berita Injil itu ada rasa malu nggak sih, saudara? Halo, ya, ada rasa malu. It's the power of darkness. Itu kuasa gelap nyerang saudara. Ya, kayak gini. Gua ini hidupnya suci, malu loh, gitu. Kebalik, saudara. Kenapa, saudara? Itu adalah kuasa gelap yang nyerang saudara. Aneh sekali, saudara, ya. Orang berdosa gitu cerita gitu, saudara, ya. Terus dia cerita jorok, dia ketawa, kita juga hahaha nyaman. Tapi kalau dia cerita tentang Yesus, kita nggak nyaman. Ada yang salah, saudara. Ada yang salah, saudara. Amin, saudara. Kenapa kebenaran saudara malu akan kebenaran? Amin. Oh, saya percaya LGBT, saya percaya orang bisa kawin sejenis. Saya nggak percaya. Ngomong. Bagaimana bisa? Ayam aja nggak bisa kawin sejenis. Kok manusia bisa? Coba pikirkan, saudara. Ya kan? Tapi kita malu ngomong, saudara. Padahal itu kesempatan untuk ngomong. Amin. Karena ada kuasa gelap yang nyerang kita, yang membuat kita malu. Makanya saudara harus tahu, I'm not ashamed of the power of God, for it's the power of God for salvation to everyone who believes. Amin, saudara. Waktu saudara menginjil, saudara katakan firman Tuhan, saudara dengar baik, saudara. Nggak lagi tergantung saudara ini siapa. Oh, ini teman dekat atau apa. Perkataan mulutmu, injil kebenaran, kesaksian menyelamatin dia. Tergantung dia percaya nggak percaya. Amin. Saya dulu nginjil tuh, saudara, orang nginjil tuh banyak banget teori. Wah, harus begini ya. Kalau hadapi orang kayak Karyanto harus begini. Ya, hadapi orang kayak Samuel nih harus begini. Hadapi Kenjo kayak begini. Banyak banget teorinya. Nggak nginjil-nginjil juga akhirnya. Makin bingung gitu. Udah teorinya mateng, dipindahin kerja ke India. Bingung lagi, belajar lagi, saudara. Gimana cara menangkan orang India. Nggak bisa. Penginjilan itu adalah hubungan saudara sama Tuhan. Jangan fokus sama orangnya. Amin. Nggak fokus. Saudara, saya kayak sama saudara. Misalnya saudara ketemu makanan enak. Ya. Buy one get two free. Misalnya ya, di Serpong, dan kemudian sudah punya teman orang India, orang baik, gitu. Sudah mikir nggak? Saya mau kasih tahu dia gimana bawa get dua free, saya mesti ngerti dulu kebudayaan dia gimana. Sudah mikir gitu nggak? No, you don't think it's culture. Sudah mikir dia tersinggung? Enggak, because the gospel is good news. Tuhan mau nyelamatin kamu. Amin, saudara. Amin. Kenapa takut, saudara? For salvation. Salvation itu soteria. Ya. S-O-T-E-R-I-A. Ya. Soteria. Soteria artinya menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita, menyembuhkan kita, dan menyelamatkan kita dari kuasa gelap. Amin, saudara. Jadi saudara, Injil itu adalah satu paket. Ketika saudara mengenal Injil, saudara itu diselamatkan dari kuasa gelap, dari ikatan roh jahat, dan dari sakit penyakit, dan dari kebangkrutan. Saudara pernah berpikir, kenapa sih kok nggak pernah ya ada Injil ajarin kita bagaimana mendoakan orang sakit buat orang di gereja? Nggak ada, saudara. Sudah lihat nggak, saudara? Kenapa, saudara? Karena waktu itu gereja itu begitu powerful, orang itu terima Yesus sembuh langsung, satu paket.
Bahkan sudah kalau dicari Alkitab, saya cari, nggak ada tuh retreat encounter. Retreat encounter buatan kita, saudara. Zaman sekarang, karena gereja itu lemah. Di zaman itu nggak perlu retreat encounter. Terima Yesus, wah, roh jahatnya keluar. Semuanya brrr. Selesai. Lo 3.000 orang sudah mau bikin RE berapa batch? Sudah mau counseling satu 3.000 orang? No, the anointing. Urapan Tuhan yang bekerja. Amin, saudara. Ini saudara, ada satu orang namanya Charles Anaconda, saudara. Ya, itu dari Anaconda, bukan Anaconda, ya. Itu seorang penginjil, bukan Charles Anaconda, namanya seorang penginjil dari Argentina. Dia bikin tenda, dia khotbah, nggak ada pakai flyer, nggak ada promosi, dan dia khotbah, saudara. 80% orang bertobat tidak balik. Tetap stay di gereja. Kenapa, saudara? Sebelum dia khotbah, dia doa 1 bulan, saudara. Urapan Tuhan itu begitu kuat, orang itu begitu dalam konviksinya, mereka nggak balik, saudara, nggak lepas. Amin, saudara. Ya. So itu yang kita mau. Amin. Itu yang kita mau. Itu adalah kuasa keselamatan. Makanya, saudara, waktu orang bertobat, sebenarnya kesembuhan itu otomatis. Makanya kita nggak ada cerita kan, doain orang sakit, orang Kristen yang udah percaya Tuhan sakit gimana, nggak ada. Karena itu bukan pikirannya Tuhan. Coba cari ayatnya. Pelepasan tuh orang percaya, nggak ada. Semua orang nggak percaya. Coba perhatiin, mereka belum bertobat, dilepasin baru percaya Yesus. Nggak ada, saudara. Ya. Jadi yang kita lakukan sekarang ini below standard, ya. Tapi nggak apa-apa, kita setia aja, biarin below standard, tapi kita kejar, saudara. Amin, saudara. Amin. Ayat ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti yang tertulis, orang benar hidup karena iman. Apa itu kebenaran Allah, saudara? Ya, righteousness of God. Nah, bahasa Indonesia ini agak rancu, saudara. Ya, kebenaran itu yang mana? Ya, tadi dikatakan bahwa carilah dahulu, ya tadi ayatnya disebut carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, nah di dalam bahasa Indonesia, truth itu kebenaran, righteousness itu kebenaran. Jadi sebenarnya kebenaran bahasanya itu mengandung 2 kata yang berbeda. Kalau sudah pakai bahasa asing, saudara. Truth adalah kebenaran. Ya, misalnya saya tanya, ya, ini aqua atau bir? Aqua, ya. Saya nggak bohong kan, ini aqua. Kalau saya bohong ini bir, berarti saya don't speak the truth. Saya speak the lie. Sudah ngerti? Ya. Jadi truth lawannya lie. Tapi righteousness itu bukan itu, saudara. Righteousness itu bahasa aslinya adalah dikaiosune. Ya, T-I-K-A-I-O-S-U-N-E, ya, kebenaran. Lawan kata righteousness adalah guilty, bersalah. Ya, jadi righteousness itu bahasa Indonesia yang paling tepat terjemahannya adalah layak. Jadi tadi ayat yang Felix pakai, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau sudah cari bahasa Inggris, but first seek the kingdom of God and apa, saudara? His righteousness, not my righteousness. Jangan salah ngerti, bukan seek the truth, seek righteousness, and all things added to you. Saya dulu pikirnya itu truth, cari kebenaran, bukan cari kebohongan. Bukan, ini cari kelayakan, kelayakan yang Allah berikan. Apa itu kelayakan, saudara? Saudara, kita tahu bahwa kata dosa adalah harmatia, betul? Harmatia artinya, saudara, orang berdosa adalah kata benda. Ya. Harmatia itu nggak bicara mengenai apa yang saudara perbuat, tapi berbicara mengenai siapa saudara. Ketika saya bilang kamu harmatia, artinya kamu adalah pendosa. Gitu terjemahan yang paling tepat bahasa Indonesianya. You are a sinner, kata benda. Ya, kamu pendosa. You die because you're a sinner. Kamu mati karena kamu pendosa. Kamu pendosa, kamu pasti mati. Nggak ada urusannya sama kamu bikin apapun. Kamu laki-laki, pasti nanti seperti laki-laki. Biar kamu coba berusaha kayak perempuan. So is the problem of your identity.
Buktinya gini saudara, Adam setelah mati, Allah tidak suruh dia berbuat apapun untuk hidup. Sudah lihat nggak? Enggak. Kamu segini-gini ya, nggak ada saudara, nggak ada perintah. Adam mati karena dia makan, bukan dia berbuat loh. Ya, nih saya berbuat dosa, saya tonjok dia, saya berbuat. Tapi Adam enggak, dia makan saudara, dia masuk ke dalam. This is very good saudara. Kenapa? Kalau dia makan saudara, ini semua unsur ini masuk ke dalam dia. Dia jadi pendosa. Makanya saudara, ketika kamu diselamatkan, kamu harus makan daging Yesus dan darah Yesus. Kalau kita bilang, kamu harus minum darahnya. It's not what you do, it's what you eat and drink. Yang menyelamatkan saudara, bukan apa yang saudara makan dan minum menyelamatin saudara. Amin. Nah, jadi saudara, lawan dari harmatia, guilty, itu adalah righteousness tadi. Amin. Nggak ada jalan, nggak ada cara di bawah hukum Taurat engkau bisa jadi orang benar. Dan kau tahu bahwa Allah tidak mendengarkan doa orang berdosa. Mateng dah saudara. Ya dong. Yang membuat kamu jauh dari Allah adalah dosamu. Gimana doa sudah dijawab? Tuhan, saya orang berdosa. Ditolak langsung. Dan Allah mengurungkan di semuanya di bawah hukum Taurat supaya orang datang kepada Yesus. Dan oleh karena iman kita dibenarkan cuma-cuma, bukan karena perbuatan. Agree nggak? Semua orang Kristen agree kalau karena iman dibenarkan. Ya. Tapi mereka bingung waktu orang Kristen berbuat salah, berbuat dosa lebih tepatnya. Kita kembali ke pertanyaan tadi. Kalau kamu tidak berbuat dosa, tapi kamu pendosa, kamu masuk neraka nggak? Sama aja. Betul nggak saudara? Karena kamu pendosa. Amin. Nah jadi saudara, sekarang tidak ada jalan kebenaran kecuali dibenarkan karena iman melalui Yesus Kristus. Amin. Kebenaran itu adalah status identitas kita. Dengar baik-baik. Itu adalah base, dasar saudara diberkati. Kalau motivasi kan ngomong gini kan, motivator. Kamu berpikir positif, kamu berkata positif, nanti kamu akan berhasil. Ya kan? Saya tanya sama saudara, saudara gini, saudara ambil satu gelas, ini saudara ya, ini gelasnya udah isinya racun. So ngomong yang positif, berbuat yang positif, nanti kamu jadi positif, bisa nggak? Nggak bisa, karena dasarnya udah racun. Gimana bisa orang berdosa ngomong yang positif bisa berhasil? Halo? Ada amin nggak saudara? Bisa sih berhasil secara luar, tapi di dalam hancur tetap. Orang bekerja keras bisa berhasil, tapi dalamnya hancur, saudara. Amin, saudara. Jadi kebenaran adalah kata benda. Righteousness is a noun. It's not a verb. It's not what you do. It's not what you say. It's who you are. Amen. Jadi saudara-saudara menjadi orang benar tidak ada urusannya dengan apa yang saudara perbuat. Makanya saudara, Alkitab itu bahasanya kalau saudara ngerti ya, bahasa itu ekstrim sekali. Kamu harus lahir baru. Ekstrim banget loh. Kamu nggak bisa cuma diampuni dosa. Lu mesti lahir lagi, mesti jadi baru. Barang siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru tadi baru. Ekstrim banget. Di dalam bahasa Inggrisnya, yang barang siapa dalam Kristus, he is a new creation. Berarti setelah hari ke-7 Tuhan create lagi a new creation di luar Taman Eden. Sudah sadar nggak? After all of this, kita ini creation yang ada di Perjanjian Lama. Do you know that? Makanya dibilang Nabi Yohanes yang terbesar di Perjanjian Lama, tapi yang terkecil dari Perjanjian Baru lebih besar dari dia. See, because you're born again dan dia tidak born again. Kan sudah lahir baru dan dia tidak lahir baru. Hey, halo. Wow dong. Ya, so, bisa nipu saudara nggak sadar, Allah lu selamatin lu masih orang biasa, lu kayak dulu. Sama, lihat tuh, makannya sama, bajunya sama, tingkah laku lu masih sama. Lu nggak berubah. Dasar kita ini firman Tuhan. Saya suka saudara ya, buku yang saya baca dulu waktu saya bertobat, itu Kenneth Hagin. Dan dia orang kurus bener, hampir mati saudara. Tapi bandelnya ampun. Nyuri barang apa saudara?
Dan ketika dia lahir baru, teman-temannya bilang gini, Kenneth, ini teman-temannya bilang kayak, lu inget nggak dulu kita tuh mencuri di situ. Di situ tuh kita nggak. Kenneth kan bilang gini, nggak tahu, saya nggak inget. Apa ya? Nggak pernah tuh. Kamu pura-pura lupa? Nggak pernah. Dan dia bilang, karena saya ada ciptaan baru dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru telah tiba. Radikal, saudara. Radikal, saudara. Radikal itu bukan cuma bayar harga. Radikal, you stick to the word of God. Pegang tuh firman. Pegang, jaga perkataanmu. Saya ada ciptaan baru dalam Kristus. Baru kita bisa berubah luarnya. Amin. Jadi saudara, ini ekstrim sekali saudara. Saudara nggak bisa masuk dalam kerajaan surga kalau nggak lahir. Bukan buat loh saudara, lahir. Ya kan? Makanya kan Nikodemus tanya, gimana saya lahir lagi? Apa saya masuk perut ibu saya? Kamu harus lahir dalam roh. Barang siapa lahir dari roh, dalam roh, dia bilang. Roh kamu harus lahir baru. Artinya apa saudara? Artinya Karyanto yang hari ini, Nadia hari ini, Grace hari ini, Kenjo hari ini, Joan hari ini, mungkin 10 tahun lalu sudah belum bertobat, nggak ada. Amin. Saya kemarin hitung, saya 30 tahun lebih bertobat. 35 tahun yang lalu, Stefanus yang ini nggak ada. Itu Stefanus yang beda. Sudah sadar nggak sih saudara? Segitu dahsyatnya saudara. Nah, iblis itu dia nggak punya senjata, dia kurung saudara. Kamu, dia selalu bilang gini. Dia bilang gini, kamu ingat nggak kemarin kamu ngapain? Oke? Lain kali dia bilang, kamu ingat nggak kemarin kamu ngapain? Sudah jawab gini, kamu ingat nggak besok kamu kemana? Kasih tahu dia kemana dia akan pergi. Kalau sudah punya otoritas, iblis itu tahu. Amin. Ya. Jadi saudara, kebenaran itu adalah anugerah pemberian Allah. Kamu dianggap Tuhan bukan lagi orang berdosa, kamu adalah orang benar. Dan itu pemberian Allah. Dan itu tidak bisa bertumbuh. Ketika Kenan lahir saudara, dia adalah anak saya. Oke. Ketika dia besar, dia makin tahu gimana caranya jadi anak. Ya. Kemarin dia bisa setir mobil saudara, dia udah tahu dia harus jadi anak. Dulu nggak bisa saudara. Waktu kecil semua saya setir mobil. Dia makin tahu caranya jadi anak. Tetapi dengar baik-baik, dari hari dia pertama lahir, dia anak saya. Sekarang tidak lebih anak. Ada amin. Jadi saudara, kasih Tuhan sama saudara itu konstan, tidak pernah berubah. Like it. Nggak depend on your feeling, or your thinking, or what you're doing. He is constant. Dan supaya saudara bisa menang, saudara harus lihat, He is constant. Unchangeable. His love to you is unchangeable. Makanya His faithfulness remains forever. Kasih setianya sampai selama-lamanya. Sudah nggak percaya saudara? Sudah coba sekarang pergi ngusir setan, tetap aja pergi. Suatu hari saudara ya, saya pulang kuliah saudara. Capek banget saudara. Ya. Terus pergi follow up orang saudara. Ya. Udah males aja saudara follow up orang saudara. Kalau sudah mau tanya mood, saudara, waktu itu nggak mood. Ya, waktu itu saudara saya datang aja, saudara. Saya udah ngelainin kayak robot, saudara. Saya buka Alkitab. Ya. Saya lain 2 orang terima bahasa roh, saudara. Saya yang satu bilang, saya mau terima bahasa roh. Dulu saya udah pernah, saya berasa Tuhan punya api, saya turun. Kaki saya keikat di tanah gitu, kayak panas gitu. Saya bilang, Tuhan nggak janji mesti begitu loh. Saya bilang di Alkitab. Yang satu lagi saudara nggak percaya, saudara. Dan saya lainin, saudara, udah gini ya. Pokoknya saya lainin, saya mau pulang. Capek banget. Ya, jadi saudara kalau tanya, itu tugas. Sometimes, saudara, tugas itu by faith sebenarnya. Lakukan aja. Jadi kalau sudah tanya saya itu fully siap nggak? Nggak siap. Kalau sudah tanya motivasi hati bener nggak? Nggak bener. Halo? Sudah dengar nggak? Motivasi nggak benar, emosinya nggak benar, pikiran nggak benar, tapi itu tidak membuat saudara jadi orang tidak benar. Udah saya doain saudara, cepet karena saya udah biasa, saya cepet. Saya doain. Yang satu saudara, gemeteran saudara. Yang satu lebih dahsyat lagi.
Kak, aku mesti minta maaf. Kenapa? Tadi waktu kamu ngomong, saya bilang saya nggak percaya. Terus Yesus muncul di samping situ, bilang kamu mesti bertobat, percaya Mbak Stefanus ngomong. Nggak ada rasa, nggak ada hadirat Tuhan, nggak ada power, tapi dia berbahasa roh. Sudah tertipu kadang-kadang working by faith itu pakai feeling. Kalau feelingnya udah ngelawan firman Tuhan, jangan diikutin. No, buat yang khotbah tuh benar. When you feeling is wrong, you have to deal with God. Tapi itu nggak boleh move berdasarkan feeling yang salah. Amin, saudara. Feeling itu seringkali flash, saudara. Ya, I feel today. Ya, saya wake up, saya nggak ngerasa Tuhan mengasihi saya. Itu nggak merubah Tuhan. Amin. Jadi righteousness itu adalah status saudara. Saudara sekali benar tetap benar. Saudara nggak bisa jadi orang berdosa lagi. Because you're born again. Saudara ingat tadi saudara kita semua mati, betul nggak saudara? Dan kita dihidupkan di Efesus bersama-sama dengan Kristus. Dan saudara sekarang adalah anak Allah. Siapa tuh ngajarin kalau lu berdosa, lu pindah ke neraka? Ya. Kamu bikin salah ya, besok anak tetangga. Bikin bener lagi, anak papa lagi. Salah lagi, anak tetangga lagi. Gila kan bapaknya? Tapi kadang-kadang kita pikir Allah seperti itu. Halo, sadar nggak saudara? Allah yang menebus Samuel dengan darah dia yang mahal, anak dia satu-satunya, gara-gara dia telat ke gereja, masukin ke neraka. Amin. Amin. Ya. Saya jual semuanya, saya beli yang terbaik buat Kenneth. Ya, saya sekolahin yang terbaik. Gagal dibikin salah. Udah keluar kamu bukan anak saya lagi. Terus ngapain deh tadi kamu bikin yang baik buat dia? Kenapa kamu berkorban buat dia? Betul nggak? Itu bapak di dunia ini tuh, apalagi bapak di surga yang bikin anaknya satu-satunya. Jadi kebenaran itu adalah pemberian Allah, status pemberian Allah, dan tidak bisa berubah karena perbuatan saudara. Orang kan suka nanya gini, saudara. Saya ulang lagi. Orang bertanya gini, Pak Step, kalau orang kau gitu, ini pertanyaan saudara, pertanyaan yang maha $millions question. Pak Step, kalau gitu orang tetap berbuat dosa, dia udah di Kristen, dia masuk ke neraka dong. Dia masuk ke surga dong, dia bisa tetap berbuat dosa. Nah, sebelum saya jawab pertanyaan, saya balikin. Kalau dia berbuat benar, emang dia masuk surga? Kan intinya bukan itu. Amin. No, saya nggak bilang bahwa orang yang sudah kenal Tuhan tidak bisa mengalami pengudusan dan transformasi cara berpikir. Now, that's another thing. Ya, saudara mengenal Tuhan, sudah berubah cara berpikir, itu hal yang lain. Tapi saudara menjadi anak soal lahir baru, jangan dicampur adukan. Halo, amin saudara. Anak saya lahir sama anak saya bertumbuh itu udah dua hal yang berbeda. Begitu dia lahir, dia anak saya. Dia bertumbuh nggak bertumbuh, dia tetap anak saya. Dia tidak bertumbuh ada masalah, tapi itu tidak merubah status dia sebagai anak saya. Ngerti nggak saudara? Mungkin anak saya nakal, mungkin dia nggak nurut saya, mungkin dia bikin apa, tapi dia tidak bisa berubah anak saya. Ada orang tulis koran, putus hubungan. Ya. Nah, Tuhan tuh luar biasa saudara. Saudara boleh tulis di koran, putus hubungan, cek DNA-nya sama. Makanya saudara, kita itu disucikan oleh darah loh. Berarti dalam roh kita ini, genetik kita semua, ada roh orang yang, roh kebenaran saudara. Kita semua ini orang benar. Amin saudara. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Coba renungkan ayat ini. Saya tanya sama saudara, Yesus berbuat dosa nggak? Yesus berbuat dosa nggak? Tidak ya? Betul? Lalu dia digantung di atas kayu salib. Kan dianggap sebagai orang berdosa nggak? Dia dihukum nggak? Dia terima nggak semua kutuk? Betul? Dia tidak berbuat dosa loh. Dia terima itu akibat perbuatan kita. You see? Dia tidak berbuat. Dia terima. Bahasa Inggrisnya itu namanya input. Ya, ditransfer dosanya. Supaya kebenarannya kita yang tidak berbuat benar menjadi benar.
Benar nggak saudara? Saudara berbuat benar nggak? Nggak ada yang benar di sini bahwa hukum Taurat. Amin. Ya. Tapi sudah dianggap benar. Bukan karena kamu berbuat, karena ditukar di atas kayu salib. Amin saudara. Semakin saudara berdoa bilang, Tuhan, gue udah sekian tahun di gereja, gue udah kasih perbuatan, gue udah setia, makin gak dijawab doa. Karena berdasarkan perbuatan baik. Saya gak pernah datang Tuhan yang Tuhan, pendeta Tuhan, lihat berapa orang sudah saya menangkan. Gak pernah. Ya. Bayangin kalau anak saya datang sama saya, ya, Pak, lihat Pak, aku udah menghasilkan uang berapa. Lihat nih Pak, sekolahnya gini. Lihat Pak ini. Kan Papa bilang, ya itu kan gara-gara Papa kamu kasih kamu duit sekolah kan? Betul nggak? Halo? Ya nggak? Ya, kamu bisa sekolah, kamu pinter, Papa yang kasih duit. Lebih pinter dari Papa, ya karena Papa kasih duit. Tapi kalau dia bilang gini, Pak, aku kan anak, Pak, ini kan anak Papa. Lain hati Bapaknya. Ya nggak? Ya nggak? Begitu juga dengan Tuhan. Datang sebagai orang benar, sebagai anak. Jangan bawa pangkat, copotin semua. Anak saya itu nggak perlu pangkat, nggak perlu jabatan di gereja ini. Bisa masuk kamar saya, bisa duduk di pangkuan saya. Demikian juga dengan Bapa di surga. Amin. Dia tidak berbuat dosa, saya menjadi dosa karena kita. Amin. Supaya kita yang tidak pernah berbuat benar, dengar baik-baik, menjadi benar. Ini dahsyat ayat ini saudara. Your status tentukan. Amin saudara. Roma 4 ayat 3. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memberi hal itu sebagai righteousness. Jelas banget ayatnya bilangnya, kalau ada orang bekerja untuk mendatangkan kebenaran, maksudnya itu upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tapi sebagai haknya. Tapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka. Dan by the way, kita orang durhaka semua. Amin saudara. Ya, imannya diperhitungkan sebagai apa? Kebenaran, bukan sebagai pahala. Powerful saudara. Jadi saudara, saya kasih ayat loh, saudara just not talking. Asal ngomong saya kasih ayat. Seperti Daud juga, Daud aja bilang gini, seperti juga Daud menyebutkan ayat 6, berbahagia orang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagia orang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan ditutupi dosanya. Berbahagia manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jelas ya? Kita itu. Amin saudara. Kita adalah orang benar. Ya. Amin. Ya. Filipi 3 ayat kedua. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan mereka dalam Yesus Kristus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Terus Paulus bilang gini, ya, sekalipun aku juga punya alasan menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, ayat keempat. Sebab jika ada orang percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi. Aku disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian unsur hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan penganiayaan jemaat, tentang kegiatan aku penganiayaan jemaat, which is benar menurut hukum Taurat. Tentang kebenaran dan mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat dari sudut pandang manusia. Dari sudut pandang Allah tidak ada yang tidak bercacat. Itu maksudnya. Ya. Tetapi apa yang dulu semua aku belajar tentang hukum Taurat itu, yang dulu melakukan keuntungan, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Coba. Paulus ini ahli Farisi, dia unlearn himself. Dia keluarin semua itu. Dia bilang ini rugi, ya. Ya, malah kalau saudara rugi kena, saya rugi dulu. Dulu saya ini pemabok, dulu ini saya narkoba, dulu saya free sex, saya buang semua itu karena rugi. Ya itu memang sampah sih. Kamu bodoh kamu nggak buang itu. Tapi Paulus yang dia buang saudara, gelar teologinya. Dia bilang semua itu kuanggap rugi. Ya, kenapa saudara? Karena pengalaman Yesus Kristus, Tuhanku lebih mulia dari semuanya itu. Oleh karena Dialah aku melepaskan semuanya. Apa itu saudara? Hukum Taurat. Kan di atas disebut. Betul nggak? Bukan mabok-mabokan.
Bukan free sex. Bukan ganja. Hukum Taurat yang dilepasin kan? Sudah baca ayatnya. Dan menganggapnya apa saudara? Sampah. Wow. Supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia. Bukan karena kebenaranku mentaati hukum Taurat. Melainkan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Righteousness. Because you believe in Christ. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan karena kamu percaya. Wow. So powerful saudara. Amen. Setiap malam saya berdoa sama Tuhan, saya nggak bilang, Tuhan saya bikin apa hari ini? Saya bilang, Tuhan saya percaya saya sudah benar. Every time, saudara saya bisa datang kepada Tuhan. Nggak peduli perbuatan saudara. Oke? Amin saudara? Iya. Oh nanti dia buat sembarangan dong pastor begitu. Harus kasih hukum dong. Roma mengatakan, jadi sekarang boleh kita berkata dalam dosa, tidak tahu kamu sudah mati. So the problem is in your thinking. Selama kamu think you are still a sinner, you will do sin. Ada cerita, ini luar biasa, saya nggak mau jadi orang seperti ini saudara. Dia ini seorang pelayan dari seorang pelukis saudara. Dia setia saudara. Pelukisnya kelihatannya miskin gitu saudara. Sampai dia mati saudara, pelukis itu memberikan dia warisan sebuah lukisan. Ya. Dan karena dia miskin sudah, dia hidup miskin sampai akhir hidupnya. Pelayannya ini, pelayan orang ini. Pada akhir hidupnya, waktu menjelang dia mati, ada orang datang ke rumah dia karena kasihan. Kasih dia uang waktu lihat lukisan tuh. Gila, ini lukisan 7 turunan juga nggak habis nih, harga segini. Dia kaget, harganya segitu, dia nggak pernah jual itu lukisan. Sudah tahu kenapa orang Kristen mati miskin? Karena nggak pernah ambil janji Tuhan. Gobloknya lagi, kita ikutin cara orang dunia. Sikat sana, injak sini. Udah tahu anak Tuhan, tuh biar kamu nggak lebih pintar dari orang dunia loh. Betul nggak? Anak dunia lebih pintar dari kita. Artinya apa? You pakai iman. Jangan bersaing pakai cara gitu. Kita ini anak-anak perjanjian, bukan budak. Sudah tahu artinya perjanjian? Kita ini diberkati karena janji Tuhan. Bukan karena apa yang kita bikin. Kita ambil janji itu dengan iman. Amin. Ada 2 keturunan Abraham. Satu adalah Hagar saudara, ya, dan anaknya adalah Ismail. Ya, di kitab Galatia dibilang. Dan satu lagi adalah dari Sarah. Keturunannya adalah Ishak. Yang satu adalah budak, yang satu adalah anak perjanjian. Satu adalah dari daging, satu dari roh. Apa itu dari daging saudara? Waktu dia ketemu Hagar saudara, anaknya lahir gampang, cepet. Kenapa? Karena biasa aja hubungan antara laki dan perempuan lahir dihasilkan anak. Tapi Sarah tidak bisa hasilkan anak. Kenapa saudara? Karena Sarah hanya bisa menghasilkan anak dari janji Tuhan. So Abraham beriman, baru Ishak bisa lahir. So we are. Saudara yang beriman, baru janji Tuhan genap dalam hidup saudara. You have to read your Bible, bro. Baca janji Tuhan. Jangan cuma baca, nggak diklaim janji Tuhan. Amin saudara. Ini luar biasa ya. Dan berada dalam dia bukan karena kebenaranku mentaati hukum Taurat, melainkan dalam kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang luar biasa, ayat 10 juga luar biasa. Yang ku ingin, yang ku gendaki, ya mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Pastor, apa itu kuasa kebangkitan? Kebangkitan itu Anda ketemu orang sakit, Anda doain dia sembuh. Anda doain orang, dia berubah. You have the power over this nature. Amin. Anda ekonominya susah, berdoa, berkat Tuhan datang. Amin saudara. Itu the power of resurrection. Kuasa kebangkitan. Kenapa saudara? Karena waktu Yesus bangkit. Sudah ingat, Yesus mati bukan, Yesus mati buat siapa sih? Yesus mati buat siapa saudara? Karena kita kan? Halo? Yesus nggak perlu mati buat dia kan? Yesus bangkit buat siapa? Buat kita. Bukan untuk membuktikan dia sebagai Tuhan. Roma 4 ayat 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena apa saudara? Karena apa? Pelanggaran kita. Jadi waktu Yesus mati itu saudara, dia itu semua dosa kita itu ditaruh di situ. Taruh di badan dia. Dia bawa itu semua. Setuju nggak? Ya. Dan kemudian apa saudara? Dia dibangkitkan karena pelanggaran kita. Loh, Yesus mati kan sebagai orang berdosa loh. Halo? Bukan sebagai Tuhan loh. Betul nggak saudara?
Dia mati sebagai orang berdosa, walaupun dia nggak berbuat dosa. Betul nggak? Terus kok dia bangkit? Artinya, dosa kita udah diampuni. Sekali untuk selamanya. Dia dibangkit untuk membenarkan kita. Amin. Bukan untuk nunjukin dia Tuhan. Nunjukin dia Tuhan, dia turun dari salib, orang udah tahu dia Tuhan. Nangkep nggak saudara? Cuman kalau hari dia turun dari salib, kitanya mati. Bukan, dia bangkit menunjukkan bahwa kita juga diampuni. Kita dibenarkan. Wow, powerful ya. Amin saudara. Ya. Kemudian dia tadi bilang gini saudara, kita balik ke ini. Yang kuhendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Amin saudara. Jangan gini tiap hari. Aku mau kenal Engkau Tuhan lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat lagi. Tapi nggak ngapa-ngapain saudara. Amin saudara. Sudah tahu kalau saya dekat sama Karyanto, dekat-dekat. Kalau saya dekat-dekat dia, ini saya ngomong serius. Karena cara berpikir saya kan seperti dia. Amin. Saya kan mulai berubah. Kalau saya menghormati dia dan saya submit di bawah otoritas dia, apa yang dia ngomong itu pengaruh ke saya. Kalau sudah submit di bawah dalam ketuhanan Yesus Kristus, bagaimana mungkin hidup saudara tidak berubah? Iya. Amen. Jadi kalau saudara melihat dia punya kuasa, you juga punya kuasa. Iya. You walk in victory. Dan ini kebalik aja saudara. Kan persekutuan dan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudara lihat ya ayat ini ya. Saya ingat dulu saya sama Arthur, sama Pak Karyanto ya. Tiap hari nih kita khotbahnya, kamu harus mikul salib. Betul nggak saudara? Dulu kita khotbahnya itu bayar harga, bayar harga, bayar harga. Betul nggak saudara? Saudara ayat ini ya. Know the power and you will automatically pay the price. Begitu sudah mengalami kuasa Tuhan, sudah mau apapun bayar buat dia. Amin. Maka kalau orang baru bertobat jangan bilang, lu mesti ini ya, mesti lepas rokok ya, lu mesti itu. Jangan, ikut saya. Saya berdoa bahwa kamu mengalami kuasa Tuhan dulu. Nanti apapun dia lepaskan ikut Tuhan. Amin. Lihat nggak? Ngalami itu kuasa kebangkitannya, baru ikut kematiannya. Dibalik. Powerful ayatnya saudara. Amin. Satu, Yesus bangkit untuk membenarkan kita. Kebenaran tidak bisa bertumbuh, kebenaran tidak bisa bertambah. Ya, ingat itu. Yang kebenaran tidak bisa berubah. Sama seperti dahulu ketika Adam berbuat dosa, dia nggak bisa bikin apa-apa lagi. Amin saudara. Sampai Kristus datang dan kita menerima Yesus, kita dilahirkan kembali. Nggak bisa lagi tidak dilahirkan. Betul nggak? Saudara bisa masuk ke perut ibu saudara lagi? Bisa. Kalau sudah lahir baru, sudah nggak bisa kembali lagi. Sudah ada ciptaan baru dalam Kristus. Maupun rasanya enggak, ini yang enggak. Itu karena pikiran saudara yang salah. Karena pikiran kita nggak pernah dilahirkan kembali. Amin. Tapi once you think right, you act what is right. Karena saudara, percayalah, semua yang sudah lakukan, saudara mikirin dulu. Amin saudara. Saudara mikir dulu. Termasuk ketemu hantu, wah itu gitu. Karena kebanyakan nonton film hantu, dimikirin dulu. Kalau nggak nonton film hantu, oleh hantu, ini apaan ya? Dan ini ilmiah saudara. Penelitian membuktikan bahwa tubuh kita itu, kita punya sel-sel itu jenius saudara. Lebih hebat dari AI saudara. Jadi kalau sudah mikir, saya orang tertuduh, saya berdosa, saya pantas dihukum, nanti sel tubuh saudara menghukum saudara sendiri. Itu terbukti loh saudara, ini ilmiah. Sudah mulai mikir nih, saya nggak layak, saya nggak pantas, saya memang bodoh, saya memang pantas dihukum Tuhan, saya memang goblok, benar jadi goblok saudara. Tapi pikir seperti Kristus. Amin saudara. Karena sel saudara bereaksi sama apa yang sudah mikirin. Amin. Untuk dosa diperbuat saudara sebelumnya harus direnungkan. Sudah tahu nggak? Demikian juga buah kebenaran sebelum diperbuat harus direnungkan. Berbahagialah orang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran. Amin saudara. Mikirin kalau saya jadi seperti Yesus. Oh itu Alkitabiah loh saudara. Betul nggak? Kalau Yesus di sini, betul kan? Ini nggak akan terjadi. Berpikir gitu. Dan memang Yesus ada di sini. Amin saudara. Yes. Ya. Dan yang terakhir saya tutup. Yesus mati tadi untuk membenarkan kita. Kedua yang luar biasa yang orang nggak pernah ngomong. Tahu nggak saudara? Yesus mati
untuk menihilkan hukum Taurat dalam hidup kita. Yeah. Kalau sudah nggak percaya, kita lihat Kolose 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama dengan kita sesuai mengampuni segala pelanggaran kita. Betul saudara? Ini yang ayat ini semua orang Kristen tahu. Ya, kita sudah diampunin, ya. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dengan ditiadakannya, dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah, penguasa, dan menjadi mereka tontonan umum dan kemenangannya atas mereka. Apa senjata iblis, saudara? Hukum Taurat. Kamu tuh udah main musik loh, udah lain depan loh. Coba kamu telat. Kamu berdosa. Kamu gak setia. Ayatnya ada. Sama Tuhan, 10 perintah Allah dilucutin semua. Dipaku di atas kayu salib. Saya tanya sekarang, kalau nggak ada hukum, bagaimana sudah bisa dituntut? That is our victory. To live the right thing. Ya, masih nggak percaya? Kita lihat Roma 8. Roma 8 yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Siapa yang ada dalam Kristus Yesus? Tidak ada lagi penghukuman. Dengar semua. Semua hukuman bukan berasal dari Allah. Tidak ada penghukuman dalam Kristus Yesus. Roh yang memberikan hidup dalam kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab ayat ketiga, apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging kita. Halo, ada amin saudara? Saudara masih punya daging nggak? Masih. Saudara berdoa masih bisa tidur nggak? Saudara pernah baca Alkitab dari pagi sampai malam, pagi lagi sampai baca gitu, tidur bangun. Oh ya ayatnya gitu. Pernah? Ya. Kenapa saudara? Karena daging. Terus dia bilang gini ya, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa. Ia menjatuhkan hukuman dosa ke atas daging. Artinya sudah nggak perlu lakukan lagi, dibayar. Hukum Taurat masih ada, bahwa orang nggak percaya, bahwa kita udah dibayar. Ada amin. Powerful. You have to know this, saudara. Kalau sudah nggak tahu fondasi ini, sudah nggak kemana-mana. Sudah nanti bingung. Sebenarnya Tuhan marah, sebenarnya Tuhan nggak marah. Tuhan semua nggak bisa. Tuhan mau menyembuhkan dia, Tuhan nggak mau menyembuhkan dia. Jadi selalu saudara, kalau orang di bawah hukum Taurat, bangun pagi mikir gini, Tuhan saya bikin dosa apa? Kayak Ayub gitu. Saya salah apa? Saya dihukum apa? That thinking kills you. You think it's right, it's wrong. It's a lie. Every morning, wake up, Kenneth bilang, Papa, aku bikin mistake apa kemarin? Senin, Selasa dan lagi, Pak, bikin mistake apa? Dan everyday saya kasih tahu, Ken, mistake kamu ini, mistake kamu ini, mistake ini. Lama-lama anaknya keluar dari rumah loh. Siapa yang mau deket orang yang nuduh dia terus? Sudah suka nggak punya temen yang nuduh saudara? Ketemu, kamu ini ya, bertobat loh. Ketemu lagi minggu depan nubuatannya, bertobat loh, ada gajah di belakang kamu. Minggu depan lagi, wah Tuhan lagi marah sama kamu. Lama-lama saudara mati begitu saudara. Tapi kita pikir Tuhan kayak gitu. Padahal dia udah ngampuni kita bayar pakai anaknya. Nggak make sense. Ada amin. Jadi jangan bangun setiap pagi bilang, Tuhan saya bikin dosa apa? Jangan gini. Saudara mau diberkati nggak? Bangun tiap pagi bilang, Tuhan terima kasih aku adalah orang benar. Aku adalah anakmu. Tuntun aku oleh rohmu. Ya, saya tutup dengan ayat ini saudara. Efesus 4 ayat 32. Powerful saudara. Kita baca bersama ya. 2, 3. Wow. Hendaklah kamu mengampuni karena Allah sudah mengampuni kamu. Amen. Di dalam perjanjian lama, kamu harus ampuni supaya Allah mengampuni kamu. Benar nggak saudara? Ya, di dalam Injil Yesus bilang kamu harus ngampuni supaya kamu diampunin. Dan kita nggak pernah bisa beres mengampuni orang lain. Kamu bisa terima pengampunan Allah sebelum kamu mengampuni orang lain. Halo, dengar nggak? That's how powerful the gospel is. Ya, saya suatu ketika, saya tuh waktu itu saya lulus kuliah, saudara. Papa saya nggak datang, saudara. Mama saya nggak datang.
Saya biasa aja kan, udah biasa. Jadi kebal saudara, nggak punya hubungan emosi. Suatu hari saya datang ke satu ibadah seminar, terus diajar ibadah, saya bilang, saya akan berdoa Roh Kudus bekerja hati kamu. Kebayang keluar semua. Saya nangis. Saya ampunin bapak saya. Sesudah saya diampunin, saya sudah orang benar. Suatu hari saya didikan, kayaknya terlalu keras saudara. Saya bingung kenapa ya waktu saya jadi gembala. Kok saya jadi gembala masih begini? Terus Tuhan bilang, karena kamu belum selesai sama papa kamu. Kamu harus ampuni sekali lagi. Saya ampuni. Tapi Tuhan nggak pernah bilang sekalipun kamu orang berdosa. Tuhan nggak pernah sekalipun bilang kamu saya belum ampuni. Satu orang hamba Tuhan terkenal saudara, namanya John Bevere saudara. Dia yang khotbahnya saya sering kutip saudara, tentang takut akan Tuhan, bagus banget. Dia punya takut akan Tuhan. And then one day dia preach dan dia bilang, kenapa nggak punya power? Dan Tuhan bilang, Roh Kudus bilang sama dia, karena kamu kompromi, kamu ngajarin takut akan Tuhan. That's why there's no power. Nah, the point is, bukan di situ yang saya mau ngomong. The point is, dengerin, Tuhan ngomong sama dia. Tuhan nggak ninggalin dia loh. You hear that? Iya. Kau sudah bikin salah, Roh Kudus tinggalin saudara, mati semua di sini. Siapa yang bimbing kita kepada kebenaran? Dia akan datang, dia akan berikan kita kebenaran. Ya. Roh Kudus akan datang, akan menyadarkan kita karena dosa satu. Dosanya cuma satu, saudara. Karena kamu tidak percaya Yesus. Iya. You understand nggak? Nggak perlu lagi saudara nyinjirin orang. Kamu dosanya apa? Rokok? Ini nggak perlu. This one point aja. Kamu perlu percaya Yesus. If you don't believe Jesus, that's your sin. Iya. You'll die. Karena sekarang Tuhan nawarin pengampunan, kamu nggak mau. Kedua, ketika Tuhan Yesus datang, ketika Roh Kudus datang, dia menyadarkan kamu kebenaran. Bahasa aslinya kembali lagi righteousness, bukan truth. So the Holy Spirit will make you aware. Saya anak Tuhan, saya orang benar. Bukan condemnation, bukan penuduhan. Number 3, dia akan menyadari kamu tentang penghakiman. Nah itu dia, saya dihakimin. No. Karena penguasa dunia ini telah dilempar keluar. Siapa yang dihakimin? Iblis. Jadi nomor 3, Holy Spirit akan menyadarkan kamu bahwa iblis sudah kalah. That's the source of your power. Amin saudara. Dan Tuhan tidak pernah condemn kita. Ini foundation saudara. Kalau enggak saudara, nanti khotbah apapun, saudara dengar apapun, kita tertuduh. Jadi susah. Jadi nanti ajarin apapun buat dia itu tekanan. Once you know, kamu anak, kamu aman. Amin. Anak-anak saya itu aman, saudara. Taunya dari mana? Udah marah sama papanya, turun makan di rumah papanya. Amin, saudara. Sudah diberkatin, saudara. Amen. Sudah ada orang benar, sudah tahu Iya, itu. iya. Ya, sudah cuma bisa dibenarkan sekali untuk selamanya. Amin. Saudara nggak akan bisa lebih benar lagi, nggak bisa. Ada amin. Ya, saya kasih tahu saudara, saudara tidak bisa lebih benar. Tuhan nggak bisa lebih mengasihi saudara karena udah 100%. Cuma saudara nggak berasa aja. Saudara yang perlu bertumbuh. Amin. Yang perlu buka hati. Tuhan, saya mau percaya Engkau mengasihi saya. Tuhan nggak akan lebih mengasihi siapapun di sini. Tuhan nggak akan lebih mengasihi Arthur karena dia berkorban lebih banyak. Tuhan nggak akan mengasihi Pak Karyanto karena dia lebih kurus, saudara. Ya, Tuhan nggak akan lebih mengasihi siapapun karena semuanya ditebus dengan bayar darah yang sama. Has nothing to do with your work. Percaya itu, and your life will change.